Jadi bagi kalian semua yang pengen jadi keluarga angkatku, silakan kalian buat video CV kalian, perkenalkan diri kalian. Kalian punya gengsi, lawan rasa gengsi itu. Hilangkan rasa gengsi, karena rasa gengsi adalah musuh terbesar anak muda. Jika Pharrell mendapat sokongan dana dari Dr. Richard Lee, maka Darlin justru berjuang sendiri. Kau bisa membuatku rindu setiap saat. Ini audionya kita mute ya. Pertanyaan aku. Yo, Mangseti people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dua Copi Mangkok. Inhere. Always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Radio Satu linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Sesuai perjanjian kemarin kita kasih exposure buat Darlin ya. Ngomong ingatnya Daryl mulu. Darlin. Karena sehubungan dengan video viral di 3 hari yang lalu, itu adalah video Dr. Richard Lee yang membuka lagi sayembara untuk dijadikan adik angkat atau anak angkat dari Dr. Richard Lee dengan dibiayai ininya ya, akademisnya ya. Nih, jadi di situ banyak yang mengirimkan CV proposal. Iya, ibaratnya. Cuman yang bikin Mamang Salfok tuh di komennya itu rata itu pada langsung menyarankan Darlin di situ. Mending kita langsung meluncur aja. Terus Di sini nih bukan Pharrell Aditya ya yang disaranin sama netizen ya, justru Darlin ya. Padahal yang lagi angkat-angkat itu Pharrell Aditya gitu. betul. Apakah takut trauma? Mending kita lihat videonya kayak gimana sih sayembara yang dibuka sama Dr. Richard Lee. Ceki Pebli. Play. Nggak mau jadi adik angkat kamu. Iya, nggak tahu ya kenapa ya orang nggak mau jadi adik angkat aku ya. Padahal kan harusnya enak jadi adik angkat aku kan. Kalian tau nggak? Adik kandungku itu tuh presiden direktur Athena Group. Jadi kayak semua Athena itu di bawah dia. Bahkan aku aja tuh nggak punya jabatan apa-apa di Athena Group. Adik sepupuku ini direktur MCN ku. Jadi kayak MCN itu apa ya? Manajemen konten kreator. Jadi bagi kalian semua yang pengen live, jualan, dia itu yang bantuinnya tuh. Banyak tuh dari Inara, Lady Nayoan, Inge. Aku juga diurusin dia dan banyak kreator lain juga kayak mau jualan, emak-emak jualan di rumah aja bisa dapat penghasilan puluhan juta. Ini nih bosnya nih, adik sepupuku sendiri nih. Satu lagi adik sepupuku itu bosnya Dr. Hand. Dr. Hand Clinic kalian tahu kan, second brandku. Itu juga terkenal banget. Banyak mitranya, bisa jualan jadi reseller, agen, distributor, bisa dapat penghasilan juga banyak banget dari sana ya. Tanteku, ini BOD Athena. Mana satu lagi tuh, lari. Nah, ini bosnya pabrik nih. Masih keluarga jauhku juga bosnya pabrik. Jadi kayak hampir semua anggota keluargaku itu pasti pegang salah satu perusahaanku. Kok bisa orang nggak mau? Padahal kalau dia mantap-mantap, satu perusahaanku sudah pasti dipegang. Iya. Jadi aku masih penasaran dan aku masih mau terima keluarga angkat karena banyak banget yang komen. Dok, angkat aku jadi anak dok, angkat aku jadi adik juga dok, angkat aku jadi emak. Aku juga milih juga, tapi aku mungkin kemarin belum ketemu orang yang tepat. Mudah-mudahan nanti aku akan ketemu orang yang tepat. Jadi bagi kalian semua yang pengen jadi keluarga angkatku, silakan kalian buat video CV kalian, perkenalkan diri kalian, umur mungkin ya, sekolah, pekerjaan, atau apa yang bisa aku bantu untuk kalian, dan apa kelebihan kalian, buatin videonya. Setelah tanggal 18 Agustus nanti, habis ulang tahun Athena yang ke-10, aku akan pilih orang yang tepat untuk menjadi bagian dari keluarga angkatku. Mudah-mudahan aku bisa bantuin kalian. Jadi buat videonya aku tungguin kalian semua sebelum tanggal 18 Agustus nanti ya. Nggak kapok kamu punya adik angkat lagi. Nggak kapok. Kemarin belum ketemu orang yang tepat aja. Oh iya. Kemarin sih karena mungkin yang kemarin tuh passionnya bukan di bisnis. Iya. Kan kalau dari yang kita lihat ya, nanti di endingnya tuh lo akan jadi businessman, punya perusahaan gitu kan. Ibaratnya nanti punya jabatan di sebuah perusahaan, syukur-syukur punya perusahaan, ya endingnya gitu kan. Kalau kita lihat yang kemarin tuh kan mungkin passionnya dia gitu, bukan di bisnis, bukan di pengusaha gitu. Tapi lebih ke apa gitu kan mau jadi artis Oh katanya. iya, mau jadi artis gitu kan. Padahal mah kalau dia mau buka mata ya Mang ya, misalnya ya udah kalau misalnya dia pengen jadi artis beneran gitu kan. Ya para artis itu juga punya bisnis kali gitu kan, kayak padahal mah ya. tolong gobloknya tuh tolong
jangan apa gobloknya tuh natural ya. Jangan nemen, jangan kelewatan. Padahal kalau dia misalkan punya udah lancar aja terus kalau FKUI ya udah jadi manajer, punya duit, punya bekal, ibaratnya punya modal. Dia mau jadi artis juga bisa gitu. Ya sama kayak Dr. Richard yang tadinya dibalik gitu, dibalik sebenarnya kan. Ya Allah, tolonglah. Gitu aja, cuman ya emang Farelnya aja yang blok. Nah, ini kita bergeser dari Farel yang blok nih ya. Ini hasilnya kan ditulis kalau di caption ya, sayembara beasiswa, di tag IG dan TikTok terus pakai hashtag. Nah, Mama ngecek nih. Di sini di hashtag beasiswa Dr. Richard nih udah banyak banget dari yang masih kecil, sedang, remaja, udah tua gitu. Banyak banget yang minta tuh kayak nih Rel, sebanyak ini Rel yang ngantri Rel. Lu instan dapet ngangong-ngangong aja Rel. Ini nih di scroll ini hashtag ini doang ya, di scroll nggak ada habisnya, di scroll ini Rel. Banyak sekali. Kurang bersyukur apa sih Farel anjir. Tapi back lagi. Terus? Nah di sini beberapa netizennya lumayan banyak sih yang aku cek tadi ya. Dia nggak merekomendasikan diri dia, tapi dia merekomendasikan antara ini, kita lihat nih kayak gini, Arya aja dok atau enggak Derlin. Bantu di Arya atau Derlin. Terus nih bantu tag akun Derlin guys, Derlin atau Raihan. Derlin ya. Yes. Kita riset dong, Mamang riset. Derlin, ini akunnya. Terus? Nih Wahyu DIW atau Derlin ya. Nah ini kita lihat videonya, followers ada 1,1 juta, endorsannya juga udah banyak. Perbedaannya, ini mah mohon maaf ya, di compare ya, karena biar enak apple to apple ya, sama-sama anak SMA, sama-sama anak SMA ya, sama-sama jauh dari orang tua gitu. Mungkin perbedaannya si Derlin terang-terangan gitu. Ya maksudnya kondisi hubungan dia dengan orang tua nggak dibuat sedih-sedihan. Yang Ono kan dibikin sedih-sedihan. Padahal yang kemarin kita lihat di Facebooknya ngobrol baik-baik aja gitu sama bokapnya gitu, sama nyokapnya masih ada silaturahmi, sama-sama tinggal jauh. Kalau si Derlin nggak ngejual kesedihan dia tuh jualan bakpao. Iya, dia bukan jual kesedihan tapi jual bakpao. Jadi viralnya tuh berawal dari Derlin yang apa ya? Dia sekolah sambil dagang. Ada sedikit banyak ada bulian gitu karena sambil dagang. Cuman bukan itu yang dia angkat gitu. Dan yang di podcast diundang juga bukan itunya. Justru kerja keras dia, tidurnya berkurang karena bangun harus lebih pagi. Bikin dagangan sampai sekolah dia bawa dagangannya. Ada barbuknya. Kayak gini contohnya nih, meluncur. Nih salah satu sampel video Jeki Pepli. Play. Halo Sadayana, temenin bikin orderan lagi yuk. Let's check it out. Oke, kali ini aku bangun sekitar jam 1.00 dan siap-siap mau bikin adonan. Mulai dari campurin bahan-bahannya dulu, dan ini adonan yang udah jadi, saatnya kita diemin biar dia peka. Terus sambil nunggu adonannya ngembang, di sini aku lagi potong-potong plastiknya dulu. Buat apa itu? Buat dadampar bapaunya nanti. Anjir. Nah, ini dia udah ngembang, dan jangan lupa diisi coklat ya. Jangan diisi harapan yang tak pernah ada, seperti harapan kita kepada dia dan dianya tidak peka. Doang Oke, lanjut, jangan gara lau ya. Kalau udah kita istirahatkan adonannya biar bengkak kayak muka Mbak inisial Lesti. Astagfirullah. Nah, sambil nunggu adonannya bengkak, di sini aku lagi aku jadi duta sembolain, bukanlah. Aku goreng marconinya dulu tadi. Makaroni. Nah, kalau udah jangan lupa dijahit ya, karena mau di packing dan mau disamarakan. Dibumbui tah. Nah, terus aku packing dan di sini aku packingnya itu sambil ngukus bapaunya biar nggak terlalu kesiangan. Terus kalau udah ngangkat sama masukin bapaunya, aku lanjut lagi. Oke, next, ini bapaunya udah matang semua dan aku mau pindahin ke shopcase Mika anjay. Alhamdulillahirobbilalamin, ini udah selesai semua dan bolor poe juga udah mencorong. Aku mau siap-siap sekolah. See you next time video and apa itu? Bolor poe sudah mencorong itu, Pak? Matahari udah muncul. Cuma itu bener-bener bahasa apa ini ya? Bahasa Sunda. Iya, bahasa Sunda ya, kayak bolor poe gitu. Bolor tuh panon mata yang udah bolor gitu, rabu nih. Bolor poe udah mencorong gitu. Ini kita komparasi aja ya. Kita bandingkan biar enak nih, apple to apple ya. Nah, kalau kayak gini kita respect banget jadinya ya, karena maksudnya kayak dia ya apa adanya gitu kan. Ya, dia bisa banget ngejual kesedihan. Karena kan historinya dia tuh terpaksa jual karena usaha ortunya bangkrut.
Nah, sedangkan kalau nggak salah ini mah ya, mohon maaf kalau salah ya, dia tuh kayak tinggal sendiri gitu, dekat sekolahnya jauh dari rumah gitu, kayak apa ibaratnya kayak ngekos kontrak gitu kalau nggak salah mah ya. Mohon maaf kalau salah gitu. Jadi ini bisa mandiri gitu. Iya. Dia nggak gengsi dagang gitu. Iya. Sampai-sampai waktu dia dikasih kesempatan buat speech oleh gurunya, kalau nggak salah ini mainnya kita meluncur. Terus? Di sini nih, Ceki Pepli. Play. Kalian punya gengsi, lawan rasa gengsi itu. Hilangkan rasa gengsi karena rasa gengsi adalah musuh terbesar anak muda. Salut bangga pada Aderlin nih, ada Ibu Kajari juga sampai semangatnya luar biasa menginspirasi para pemuda-pemudi se-Kabupaten Pandeglang. Dengan TikToknya Derlin tuh menginspirasi pemuda-pemudi, oh semangatnya ada, kemampuannya ada, tanpa harus mengemis. Tanpa harus mengemis, tanpa harus menjual kesedihan gitu. Iya. Ya enggak? Kalau di TikToknya kita lihat lagi nih. Nah di sini dia nggak ada sih. Tadi aku cek ya, karena belum terlalu banyak juga video, jadi bisa kecek semua. Dia nggak ada ngejual kesedihan. Nggak ada nangis-nangis Nggak ya. ada nangis-nangis yang kurang biaya gitu. Enggak, semuanya dia bikin happy. Dia bikin ibaratnya kayak a day in my life kali ya. Iya. Dari awal dia bangun bikin makanan buat dijual tuh, kayak ini story of Kang Bapau gitu kan. Dia selalu ngeklaim dirinya tuh tukang bapau aja gitu kan, nggak ada gengsi-gengsinya gitu kan. Berbeda dengan yang sebelah gitu, di mana storynya nangis-nangis, kalaupun ada TikToknya heron gitu, nanti kita kasih lihat. Terus udah diundang sana sini, ini yang sebelah sini diundang di FYP, yang ini sama siapa namanya, Farida Nurhan, gitu kan. Ninyo, ya. Ini ada yang sedih-sedih, nangis-nangis dari Derlin, tapi bukan ngejual kesedihan, cuman dia terharu karena ini Ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semuanya, buat teman-teman yang udah support. Ini audionya double kayaknya. Sumpah aku tuh terharu banget gitu ya. Ini tuh bukan kayak cengeng gitu, kayak lebih terharu. Aku tadi habis sholat asar, terus tiba-tiba aku nggak tahu beneran, sumpah. Tiba-tiba bapak aku nge-WA, My dad. katanya, dan followers kamu udah 1M. Bukan nyangka banget sampai punya followers 1M. Dan ini yang pertama kali ngabarin bapak aku. Nah ini karena audionya double gitu kan, bingung juga ngedengerinnya, mending kita langsung jelaskan ya. Jadi dia ini terharu ya, bikin ucapan terima kasih, walaupun di captionnya maaf ya guys sedikit alay gitu, dan menurut dia nangis-nangis kayak gitu tuh alay gitu kan. Gak kayak yang Ono hobinya nangis gitu. Nah ini dia itu terharu karena bokapnya habis sholat asar tuh kasih tahu, berarti bokapnya mantau TikToknya dia kan. Dia ngasih tahu, Dek, followers TikTok kamu udah 1M nih gitu kan. Dimana ada pride tersendiri dong, bokapnya bangga juga, dan dia juga happy karena berarti bokapnya juga kan ikut apa namanya mengawal gitu kan. Dan netizennya juga pada sayang sama si Derlin ini gitu kan. Itulah sedih-sedihannya, bukan dijual sedih-sedihan yang kayak Ono gitu, yang isinya nangis mulu. Ya kan. Padahal ini si Derlin ini bisa banget ngejual kesedihan, karena ternyata history dia kenapa bisa dagang itu seperti ini meluncur. Ini bisa banget sebenarnya poin ini dijadiin sedih-sedihan, tapi enggak, dia milih buat isinya happy, inspirasi gitu, menginspirasi nih ya. Ninyo, terkuak awal mula Derlin dagang kue dan asal modalnya. Oke, ceki PW. Play. Awal mula siswa Men 4 Pandeglang, Derlin Wahyudi berjual kue-kue buatannya di sekolah. Derlin bercerita kepada Tribun Jakarta ia berdagang sejak kelas 3 SD. Setelah masuk MTSN 3 Pandeglang, Derlin kembali berdagang namun hanya bertahan selama 1 tahun. Mendadak orang tuanya terkena musibah, yakni usaha yang mereka jalani hampir bangkrut. Kala itu Derlin sudah hampir lulus dari MTS. Hal tersebut membuat orang tua Derlin tak lagi mampu memberikannya uang jajan sekolah. Selama di sekolah, Derlin hanya bisa menatap teman-temannya jajan. Derlin lalu memutar otak agar bisa menghasilkan uang sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk menjual aneka kue di sekolahnya. Modal Derlin untuk berdagang pertama kali didapat dari hasil ia menjual kelinci-kelinci peliharaan kesayangannya. Derlin lalu bercerita ia bisa membuat kue-kue karena belajar dari video di YouTube dan diajari sang ibu. Harga kue-kue yang dijual Derlin bervariatif, namun terbilang sangat murah. Gila. Maksudnya
kan rata-rata kebanyakan ya. Kalau misalnya yang lain bisa jajan terus orang tuanya nggak bisa, mungkin kebanyakan, oh mah coba jualan ini aja gitu kan. Jadi kayak nggak bukan dia sendiri yang berusaha gitu. Kalau dia kan ya udah deh, orang tuanya lagi kena bangkrut lah gitu ya. Ya udah deh aku aja yang jualan buat jajanku sendiri gitu. Kalau nggak dia bikin konten sedih-sedihan, yang lain jajan, apalah daya aku yang nggak bisa jajan kayak gitu bisa banget. Iya. Terus di sini pengorbanan dia adalah menjual kelinci kesayangannya dia untuk dia jadiin modal. Iya. Ini yang nggak tahu ya. Aku pribadi suka karena sama orang yang nggak pasrahan. Dia ini nggak pasrah gitu. Iya, dia muter otak gimana caranya. Oke, gue mau bikin ini, gue nggak bisa, gue belajar dari YouTube, belajar sama nyokapnya, nggak ada modal, apa nih yang bisa dia jual gitu kan? Walau dia jual kelinci kesayangannya gitu kan, untuk jadiin modal awal yang akhirnya bisa diputer-puter. Sebenarnya ini base-nya pebisnis sih, cocok sih sebenarnya, cocok. Iya benar. Dia ada pilihan untuk sedih-sedihan di saat yang lain jajan, aku tidak bisa, apalah daya gitu, punya orang tua yang bangkrut gitu. Aduh, bisa banget ya kalau mau dibikin kayak gitu mah. Kalau ini poinnya diganti ke si Yang Ono mah pasti dibikin sedih-sedih gitu, guys. Apalah aku, memang apakah aku nggak boleh jajan, guys? Ya Allah, usaha anjir. Hidupku adalah pilihanku gitu. Pilihanku masya anjir liar. Ninyo. Ini jadi sebanding lurus dengan wawancara yang dilakukan tim Insert Today kalau nggak salah ke Daryl gitu kan, Derlin gitu kan. Waktu ditanya punya cita-cita jadi apa, kalau yang Ono ditanya cita-cita jadi apa, dia pilih jadi artis. Ini dia jelas jadi pengusaha dengan alasan ada nanti meluncur. Nah ini Nyo, jadi ya mohon maaf ya, di Insert pun dibanding-bandingin nih ya. Ini berbanding terbalik sosok Farel Aditya dan Derlin, remaja yang curi perhatian karena viral. Dua-duanya sama-sama viral, dua-duanya sama-sama berlatar belakang susah dan perjuangan saat susah gitu kan. Tapi respon yang didapetin berbeda. Oke, sebelum di play nih Mang, apa tuh? aku jadi kepikiran nanti Farel Aditya kan ngelihat nih dia dibanding-bandingin kan. Nanti dia nyanyi wongkong ngene. Itu jadi Farel Prayoga dong. Kan kok aku dibanding-bandingkan, ya pasti kalah. Iyalah kalah lah, jelas itu gitu. Iya, jadi Farel Prayoga nanti berubah. Nanti dibandingin juga suaranya sama Farel Prayoga. Ya jauh atau kelar nih. Kita lihat video ceki-ceki Bepli. Play. Curi perhatian, Farel Aditya dan Darlin Wahyudi jadi sosok yang patut dijadikan kaca untuk bercermin. Sama-sama masih muda dan belia, tapi rezeki yang diperoleh dua anak tersebut berbeda jauh. Jika Farel mendapat sokongan dana dari Dr. Richard Lee, maka Darlin justru berjuang sendiri, menyambung hidup dengan hasil dagangan kuenya. Seperti apa dan bagaimana kisah panjang dan perjuangan Farel dan Darlin yang menyita perhatian publik? Pemirsa, inilah Insert Versus. Di kelas itu sosialisasinya tuh kurang banget dan sendiri-sendiri banget. Jujur Farel tuh jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu harian itu karena stres banget di dalam pelajaran yang Farel nggak ngerti sama sekali dan nanya. Aduh, aku gede banget sampai di sini perbedaannya ya. Di sini sibuk ngeluh gitu kan. Iya. Bisa nggak enak pelajarannya, nggak enak lingkungannya gitu kan. Kalau dibilang dibully, si Derlin justru dibully karena dia ada cerita dia awal-awal dibully dagang, cuman dia nggak nekenin di situnya gitu. Iya. Susah. Itu hampir semuanya itu tidak respon dan ya udah nih. Oh gitu. Rezeki itu ditolak mentah-mentah oleh Farel Aditya. Kebaikan Dr. Richard Lee ditepis begitu saja. Niat hati sang dokter yang ingin menyekolahkan serta mengangkat Farel sebagai adik sendiri malah seperti tak digubris. Sikap Farel yang kemudian viral di jagat maya ini lantas membuat warganet membandingkannya dengan sosok Darlin, siswa SMA yang menyambung hidup dengan cara berjualan kue. Nasib Darlin memang tak seperti Farel yang bisa dibilang beruntung. Tapi soal rezeki, keberuntungan itu tak menjauh dari sosok rendah hati Darlin. Darlin itu kayak seneng aja gitu jualan ya, karena dari kecil udah belajar jualan jadi keterusan sampai sekarang gitu. Karena pengen bantu juga ekonomi orang tua gitu ya. Gak ada lah orang yang seperti itu, jarang-jarang gitu ya, jarang-jarang karena bangun misalkan jam 1 dia itu harus bekerja, memasak dan sebagainya untuk menyiapkan kue. Tidur jam 11 kan, pagi-pagi sekolah jam 5:30 udah berangkat, jam 5 baru datang gitu. Saya juga sangat kasihan kepada itu, tapi mungkin jalan dia gitu untuk menjadi sukses gitu. Padahal
Yang satu menjadi sosok yang bisa diandalkan dalam keluarga, sementara yang satunya lagi jadi bahan perbincangan dunia maya. Lebih tepatnya jadi beban sih yang satunya lagi Maya. Ini kalau kita bedah nih ya, tidur kurang, bangun harus lebih awal buat ngeproses makanan yang akan dijual nih. Berangkat, di sekolahnya juga berprestasi dia gitu. Walaupun tadi aku sempat lihat di channelnya Rumpi kalau nggak salah, gurunya ngomong kalau nggak salah ya. Ini dia sempat ada satu momen dia ketiduran waktu pelajaran matematika, sama guru matematika nggak diomelin karena teman-temannya pada kayak begging gitu. Pak jangan dibangunin, dia ngantuk kasihan Pak. Akhirnya cuma dikerjain doang, dicoret-coret. Karena tidurnya pules sama teman-temannya dibantu dijualin gitu. Jadi begitu bangun dia kaget kan, anjir muka dia coret-coret gitu. Tapi dagangan udah nggak ada gitu. Dia panik gitu kan, kayak wah nggak keburu nih ketiduran nih. Pas lihat tuh dagangan udah habis. Kemana nih dagangan? Ternyata udah dijualin. Karena pada saat momen buat jualannya dia ketiduran. Iya, temennya nggak tega buat ngebangunin. Itu cuman sekali apa 2 kali gitu. Maksudnya nggak setiap hari kayak gitu. Mungkin udah peaknya gitu, badan dia tuh udah capeknya gitu kan. Tapi kalau dibandingin ya, balik harus ngeproses ya. Kan itu harus adonan yang kayak bapau gitu kan, harus apa sih namanya? Harus didiemin dulu. Harus didiemin dulu gitu kan. Jadi harus proses, beres, tidur, bangun begitu. Nah yang sebelah sini bulanan dapat, tinggal belajar doang. Tidur waktunya banyak, nggak bisa, butuh sosial, nggak ada sosialisasi, nggak ada sosial, nggak ada sosial pelangi ada, kali maksudnya. Lanjut lagi. Lanjut. Cocok sebenarnya mah ya agak-agak apa ya, tipis gitu kan si dokter Charlie tuh. Tipis banget, mungkin lihatnya ke Derlin kalingan Parel gitu, jadi kena Parel gitu. Belum mental lagi gitu. Karena kalau tujuannya cocok gitu. Cita-cita dia pengen jadi pengusaha gitu kan, buat mendirikan perusahaan di area tempat tinggal dia gitu kan, di daerah Cibubur yang apalah itu tadi namanya gitu. Karena dia tahu mungkin area pengangguran di sekitar situnya lumayan banyak gitu. Nggak usah muluk-muluk pengen jadi pengusaha di kota-kota besar, nggak usah, majuin dulu aja kota lu sendiri gitu ibaratnya kan. Yang bikin aku salfok itu juga sih Mang. Maksudnya kan kalau kita mau bandingin sama Farel gitu kan, apa dia pengen jadi artis ya anggapannya dia mikirin dirinya sendiri gitu kan. Sedangkan kalau Derlin dia pengen jadi pengusaha, biar apa? Biar nggak ada pengangguran, mengurangi angka pengangguran di daerahnya dia minimalnya gitu kan. Itu yang bikin aku salfok sih. Maksudnya dia meskipun masih kecil cita-citanya apa? Pengen ngebantu orang yang nggak bisa kerja nih gitu, yang nganggur bisa kerja di tempat dia gitu. Keren mulia sih. Lah. Beda kelas. Beda kelas ya. Beda kelas ya bos. Kalau yang ini bikin konten di TikTok, DIY, day in my life gitu, DIY cara bikin itu kan. Kalau yang Ono bikinnya nanti kita lihat deh masing-masingnya ya. Ini ada lanjutannya nggak ya, coba? Dua sosok berbeda dengan cara viral yang berbeda pula, dan netizen jelas tahu mana yang benar-benar membutuhkan simpati dan mana pula yang sekedar mencari sensasi. Farel dan Derlin sama-sama aktif di baik lagi. Dibikinin versus, yang satu dagang ngumpulin duit ngadon, yang satu nongkrong sama anak-anak cantik-cantik ya. Ya Allah, tolong pusing. Ini back to the TikTok nih. Ini ya setelah di cross ke TikTok jadi berbanding lurus sekali ya. Kalau kita lihat kayak gini nih postingan ini dari Derlin nih, ceki Pepli. Play. Kok ngikut? Halo sadayana, kumaha calalager. Oke, temennya aku bikin orderan bakpao lagi yuk. Nah jadi sambil aku bikin orderan bakpao, aku mau coba mixer hadiah dari Omai. Oke, langsung saja kita bikin bakpaonya guys ya. Jadi dia ini bahan-bahannya ya guys ya. Aku pakai sambil bikin orderan, ya dia kontenin, mungkin inspirasinya DBM gitu ya. Tapi ini DBM versi bener gitu ya. Jadi aku kemarin baca-baca di komentar ya, katanya ragi sama garam itu gak. Oh ini dikasih Farida Nurhan, itu mixernya. Oh dikasih Omai. Gula aja ya. Terus kita masukin air, usahain kalau bisa pakai. Ya ini bermanfaat dan berinspirasi, kayak tutorial ya nggak, sekaligus menginspirasi gitu. Kondisi dia kayak gini, dia masih bisa berusaha gitu kan, ibaratnya ya. Ya walaupun pahit sih, ada yang dikorbanin, dia ngorbanin waktu tidur, waktu main, ya waktu tidur, waktu main. Terus yang paling utama dia ngorbanin kelinci-kelinci kesayangannya gitu kan. Ya yang Ono suruh ngorbanin fokus belajar aja. Udah bukan berkorban itu memang wajib ya. Gak mau dia malah bikin malah apa,
Malah ngorbanin orang tuanya, dijelek-jelekin. Terus mengorbanin orang yang baik sama dia. Iya. Malah bikin ini lagi meluncur. Cus. Ninyo. Perbedaan postingan, perbedaan konten yang dibuat itu menjadikan apa ya? Jelas perbedaan kualitasnya ya. Aduh, ceki people. Play. Bukanmu seperti kecanduan hingga kau bisa membuatku rindu setiap saat. Ini audionya kita mute ya. Pertanyaan aku, dari mana uangnya dia bisa beli-beli baju-baju modis? Ini bisa dibilang baju-baju modis ya, bukan baju-baju standar kaos-kaosan kayak gitu kan. Tuh, aksesorisnya tuh. Oh ilah. Gila, kacamata hitam Oh ilah, gitu. antingan Ya tuh. Allah. Meskipun antingnya yang dijepit doang kayaknya ya. Mungkin nanti bisa bikin salon kali ya. Salon. Cuca. Tolonglah gitu. Tapi Nyo, kalau kita lihat di akunnya Derlin, di sini dia tidak ada membuat postingan untuk apa ya, diangkat untuk ikut sayembaranya Dr. Richard gitu. Iya, kan. iya, Walaupun iya, netizen banyak yang minta ya. Aku nggak tahu, mungkin dia tidak terlalu apa ya namanya, nggak berani juga, takut mengecewakan gitu kan, atau kayak gimana. Nanti kita tunggu konfirmasinya aja. Yang jelas di komen-komennya, nah di yang sini. Ini banyak yang minta Derlin, bisa lihat sendiri nih. Derlin Dok pas, orangnya asik, rendah hati, pinter, pekerja keras gitu kan. Kita lihat apakah Dr. Richard merespon gitu. Karena kan pasti ngelihat juga ya, kenapa nih banyak banget gitu. Terus kalau aku cari di YouTube meluncur, nih Nyo, aku kasih keyword Derlin ya, bisa kita lihat nih, sepertinya dia belum keundang sama Dr. Richard gitu. Mungkin waktu pada saat dia viral itu nggak sampai ke Dr. Richard ya, mungkin bisa jadi ini mas sekarang nih ya, abis nextnya tanggal 18 kan ulang tahun kan, after itu kan Dr. Richard bilang itu bisa sampai ke sana untuk dipanggil langsung, minimal ngobrol-ngobrol, diceritain ulang gitu perjuangannya. Siapa tahu gitu rezekinya ke dia tuh, banyak banget yang undang. Jadi dia selama ini perjuangannya dia tuh setelah viral ya bermodalkan keviralan itu ya, dibikin apa ya namanya ya, dibikin jadi media promosi. Soalnya mana nih ya, tadi aku lihat ya, ada sih tadi postingan yang dia bilang after viral itu, setelah viral positifnya tuh dagangan dia jadi laku terus. Udah dia memanfaatkan itu, bukan apa ya namanya ya, bukan terus aji mumpung yang kayak ono gitu. Iya. Makin ngejual kesedihan, makin minta ini minta itu gitu. Enggak, dia cuma gara-gara viral itu dia bikin jadi media promosi buat dagangannya dia. Iya. The real businessman gitu, tolonglah gitu. Tapi aku masih belum ngerti kenapa dia nggak ikutan juga gitu ya. Iya. Tapi kita tinggal tunggu aja nanti gimana ya Nyo kelanjutannya ya. Itu belum ada lagi. Tapi emang aku mau balik lagi ke TikToknya si Derlin deh. Meluncur di sini. Yes. Aku nggak mau buka videonya. Aku cuman mau lihat followersnya. 1,1 M. Dia kan 1,1 M nih. 1,1 M. Dia malah kayak terharu banget gitu kan, kayak apa itu pun tahu dari ayahnya gitu kan. Terus tapi kalau yang kemarin, kalau mau dibandingin lagi sama Farel yang katanya akun aku hilang gitu, itu akun aku yang udah 600k, ya Allah cuma 600k. Maksudnya ini kalau mau dibandingin ya, maksudnya dibandingin sama Derlin gitu, kayak jauh kan, kayak ya belum ada apa-apanya sama Derlin gitu, masih jauh lah gitu, masih lebih banyak Derlin followersnya gitu, tapi nggak sebegitunya tuh. Attitude sih. Iya dia kan kayak udah merasa itu follow TikTok aku yang ini yang followersnya 600k, ya kayak gitu, kayak menekenin, aduh apa sih gitu, kayak so artis banget dah. Kan emang pengen jadi artis, kalau ini kan nggak pengen jadi artis, pengen jadi pengusaha. Iya. Susah lah, perbedaan attitude-nya bisa dilihat sendiri, santai people pusing. Pusing, apalagi kemarin jadi sakit kepala memang waktu bahas konten yang kemarin tuh, bener-bener shock shock. Gitu. Udah lanjut, apapun yang terbaik buat Derlin ya. Sekarang positifnya Derlin dan jadi dapat masak lagi gitu, dapat ini lagi gitu kan. Udah lanjut, kita ke intermezzonya, udah lama nggak intermezzo. Luncur. Cus. Ninyo. Ya. Intermezzo dari Pak Erick Thohir ya, yang katanya hidup lagi capek-capeknya, pas upacara sebelahnya Pak Bas. Ceki people. Play. Hidup lagi capek-capeknya. Upacara sebelahan sama Pak Bas. Tuh. Celingak-celinguk. Ini cekikikan. Ya Allah.
Lagi iseng banget ya Tapi Pak bener Bas ya. Iya, menteri kocak, yang paling kocak Pak Bas itu. Tapi kalau ngeliat kayak gini Nyo, jadi relate Lagi gitu. capek-capeknya. Kenapa? Mana nih? Upacara sebelahan sama Pak Bas. Biasanya ada kan biasa di SMA tuh yang cowok-cowok yang bandel. Tapi berprestasi gitu, Iya. iseng, jahil. Kayaknya waktu mudanya Pak Bas ya kayak gitu. Soalnya anak-anak band gitu kan, dia ngerti musik kan. Iya. Ini dari sini dia mungkin celingak-celingak perhatiin, kok kancing gua sama kancing sebelah gua beda gitu kan. Ya, yang sini kan dia ngunci nih, dicek kali tuh. Kan ini lagi merhatiin depan ya. Iya. Tuh, nggak dikancing gitu. Ini yang versi rada agak lebar ya shotnya nih. Ntar kita lihat bininya sampai kayak gitu. Iya. Meluncur. Just. Nih Nyo, ini kan lagi lagu apa gitu ibaratnya kan orang fokus tuh ke depan tuh kan. Iya. Dasar emang jiwa bandel, jiwa jahilnya belum hilang gitu. Nih, dia ngeliat tuh. Kok punya gue begini ya gitu. Oh, beda sama sebelah kali ya, gitu kali ya kalau kita dubbing ya. Tuh. Oh, nggak dikancing tuh, ditarik tuh. Udah. Ini apa ketawa nih ke sini nih. Nih, Soalnya nih. itu kan mereka tahu kan, maksudnya mungkin ada Dia ngeliat monitor layarnya ya, kan. ada monitor di Videotron pasti ada gitu yang di shotnya. Iya, ini gitu. lagi di shot ngapain begitu gitu kali ya. Tuh. Tuh, ini ketawa juga gitu. Pak Jokowi tuh kayaknya juga nahan ketawa tadi dia terakhir ya. Ini nih Ibu Sri Mulyani juga nih ketawa nih. Ini. Tuh, dia ketawa. Ini ngakak banget sih ya sebelahnya Pak Erik nih. Pak Erik juga ya Allah, sumpah. Kita daling kongkong jahil gitu ya. Pak Bas, tolonglah. Tapi setelah itu Pak Jokowi yang di shot kan, Bang. Dia kayaknya juga nahan ketawa deh. Kayak pas gitu ya. Itu kali ya. Aduh ini. Tapi yo kalau di sekolah-sekolah ini berarti dua murid ini nih Pak Erik Pak Bas ini nggak boleh barengan gitu. Kalau ngobrol mulu, bercanda mulu gitu. Tahu kan murid-murid yang kayak gitu yang harus dipisahin tuh. Iya. Sumpah. Aduh, Lagian iseng banget nih, orang lagi husu nih. Iya. Dia merhatiin baju sendiri. Terus mungkin beda kali. Ya udah gitu. Nih. Kayak iseng banget gitu ya. Terus maksudnya dilihat dibuka lagi kan, ditweng gitu. Terus ini ketawa. Terus mukanya dia lempeng lah gitu. Aduh Pak Dia Bas. kayak Pak Basnya nggak ngeh kalau misalnya lagi disorot terus semuanya bisa lihat kan. Iya kali kan dia nunduk kan. Kok beda sih? Ya udah kalau beda pun ya udah terus dicek. Oh nggak dikancing sebelah situ. Lucu banget. Ini kalau aku mikirnya karena sampai sini kan kancingnya sama, nah di sini dia dikancing. Lihat sini kan kok nggak ada kancingnya. Apa di dalam kancingnya dia buka? Aduh Pak Bas, tolonglah ya Nyo. Sumpah the best Pak Bas, the best. Drummer. Ini Nyo, satu lagi intermezzo meluncur. Ini satu people intermezzo requestan dari Nyonyo. Mama nggak ngerti. Captionnya sih humorku sebatas masinis cegukan. Aku nggak ngerti gitu kan. Kenapa Nyonyo bisa ngakak ceki people? Play. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Penataran dulu akan tiba di stasiun Ngadilue. Bagi penumpang yang hendak turun di stasiun Ngadilue, periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertukar atau tertinggal di dalam kereta. Stasiun Ngadilue. Ada yang ngakak. Kamu ketawa gara-gara denger suara ngakak kali? Enggak. Kok aneh? Kok aneh sih? Denger deh. Iya. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Penataran dulu akan tiba di stasiun Ngadilue. Bagi penumpang yang hendak turun di stasiun Ngadilue, Udah cukup kayak sekali doang. Maksudnya lucu gitu kan. Maksudnya dia lagi apa sih namanya tuh? Ya lagi announcement gitu kan, pakai halo-halo gitu kan. Lagi denger semua gerbong kan. Suka heran aku sama si Nyonyo mah. Terus nih yang bikin aku kan tadi kan ketawa kan pas nonton. Terus aku lihat komen-komennya juga, siapa tahu ada yang kayak aku gitu kan. Terus ada yang komen dari Kuma. Ya.
tertinggal atau tertukar di dalam kereta gitu kan. Jeda. Pasti masinisnya senyum-senyum kudung guyu. Maksudnya mau ketawa gitu di balik layar. Soalnya kan dia ada jeda bentar kan, nggak ngomong tuh kan. Tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Di dalam kereta gitu. Tuh. Diem kan? Lama kan? Dia kayaknya tuh masih begini-begini, masih ngakak-ngakak sama temen. Pasti kan ada ininya kan, temennya kan, satu ruangan masinis tuh. Iya, itu pasti ketawa gini-gini kan, pasti tuh. Jadi kayak kebayang, maksudnya kan kemarin aku sempet cekukan juga gitu loh, Mang. Kebayang udah mau serius, terus ternyata keluar cekukannya. Gitu. Tolonglah Nyonyo. Yo, lucu tahu. Iya, oke. Mending sekarang kita meluncur ke setting 2 Super Text. Meluncur. Ya, Super Text kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama dari Alpi Agatha Piana Prilly Queen. Selamat sore nyobain satu people. Ada lama-lama capek juga ya beritanya dia mulu, astaga. Tenang, hari ini sudah tidak ada Kalvia. Nextnya dari Alin Syafa. Halo Kakak Alvia numpang lapaknya ya. Ayo Nyomang izin ngomel ya. Aduh, si Farel kayaknya bakat terpendamnya sudah terbuka para netizen ya, yaitu calon tulang lunak. Teruskan bakat Muna, udah jadi golongan akhir zaman. Naujubillah. Nextnya disambut sama Kirana Sari. Numpang lapak Alvia, buat ayah ibunya Farel ditunggu kemunculannya di sosmed untuk speak up soal anaknya. Iya dong, betul, setuju. Nextnya dari Eni Cynthia, numpang lapaknya Alvia. Farel tobatlah, makin kesel aja aku Mang. Dia tuh ratu drama. Buat Nyomang tetap semangat ya, mantap. Nesya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyoman satu people. Terima kasih tongkrongannya Kak Alpiah. Sebinal itu ternyata ya. Kayaknya udah boti dari lahir ini Mang. Aduh Mang kok gini jadinya ya. Geli nih, makanya pantau terus Mang. Gali lagi sampai Palung Mariana. Ya Allah dalam banget sumpah. Sehat selalu semuanya. Jaga Dunami, pantasan pas dia cerita sedih tapi mukanya nggak ada sedih-sedihnya. Ternyata ceritanya bohongan. Ya, hahaha. Nuhun lapaknya Kalvia. Yongs Erwi Tasari numpang lapaknya Kak. Makin kesini ngakak lihat jejak digital Farel. Netizen emang paling top soal begini-begini. Lumayan buat hiburan. Memang the best. The best. Ricky Abdurrahman. Dirgahayu NKRI. Semoga negeri ini dijauhkan dari pecinta yang bohong. Alas ya 3 tahun yang lalu si anjing masih bocah udah kayak gitu. Udah ambeien belum rel katanya. Aduh. Udah bahboh anjir. Tuan Nugroho malam Alfi Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar. Hadir nih Nyomang, Farel of Farel sudah mulai redup nih, makanya lagi cari sensasi baru. Salamnya 3P aja buat yang punya lapak. Nyomang dan para senti people yang always in here. Indriani aku yang sikat ya. Halo Kak Alfi numpang lapak ya. Hai Mamang, Nyomang, dari awal aku udah gak respect pas awal cerita dia viral. Feelingku gak enak banget sama nih Botita satu ini ya. Udah kelihatan terdeteksi pecinta ketidak normalan dan sumpah gumus banget sama si Farel. Pengen tahi rasanya. Alki Oi. Numpang Kak mau bantu jelasin Mang. BT Kuis itu Batang Kuis nama daerah di Deli Serdang Medan. Di tengah-tengah di akhir sampai akhir baru ngeh kita ya. Nextnya ya Nurhayati numpang napak ya Kak Alvia, nyimak selalu Nyomang, akhirnya terbuka semua tentang keaslian Farel, dikuliti semuanya akhirnya. Kualat sama ortu sih dia. Kualat sama ortu, kualat sama Dokter Richard gitu. Kecebong masa depan. Boleh disikat? Sudah tahukah Anda kalau LGBT itu singkatan dari Lagua Balok ternyata? Belok ternyata. Belok ternyata. Belok. Bahaya iki gitu. Novita Murdianto. Udah paling udah pusing sama Farel pakai P Mang. Mau komen lama nggak ada si Emeng. Munculnya Emengnya katanya. Langsung gue edit komentarku. Nextnya disambut sama dari Lukyun. Kayaknya bener ya kecurigaan aku soal si Farel, berharap si dan DRL. Ya bener, ngakak dari awal sampai akhir video. Parah, ini Lukyun malah seneng banget nih urusan begini-beginian. Nextnya F Syam ya numpang lah bakal Lukyun. Si Mamang bahboh aing dahar lagi makan. Anaya Lewis ya. Aku juga mikir gitu di awal soal dokter cerita dia kesepian dan selalu minta waktunya dokter. Kasihan dokter salah paham, dikira itu bentuk manjanya adek abang, ternyata abang adek yang lain. Menghindari rayuan atau buat ajakan ngecek lampu di rumah malah mampir hampir kena sama Farel ya. Kasihan dokter dari inceran para boti. Dilanjut lagi. Dia mau ke Bali nyari top cap internasional. Waduh, jebol sampai ucus itu mah dong, sampai lambung.
Nextnya. Cruella, sayang sekali harapannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sayang sekali bro Lin ya. Maka mampir ya kalau Kyun. Aduh bocil-bocil ada aja ya ente, target lu harusnya bukan dokter yang ini, harusnya yang ono. Iya, yang circle yang ono, iya, bukan bener. Richard inisial O harusnya, tolonglah. Nextnya rakyat jelata. Wah, malah disuruh belajar katanya. Aris Au kalau gini ceritanya bukan malah beruntung ya dokter Richard. Masa punya adik angkat macam gini? Iya, jadi beruntung karena kebuka aslinya. Beruntungnya karena kebuka gitu, Iya. karena udah di stop itu. Nextnya Dede Andrean, numpang masuk TV ya Lukiun. Cuma mau meluruskan Nyomang bete quiz. Oh iya itu udah dilurusin. Yes. Nextnya ada dari Chef Yavia. Terima kasih Kak Nyomang, saya selalu ya Kak Nyomang. Dan Santu People ada berencana ngegetok pala Farel nggak? Aku nitip lah, boleh 1 kali aja katanya. Udah error aja, ada capek katanya. Capek aku Farel. Kanyo sama kasus Farel nggak bisa positive thinking nih. Iya nggak bisa. Terus buat ngegetok juga kita nggak berani ya karena takut di DM buat curhat. Nextnya dari Anton Himura. Terima kasih Kak Syafia dan lapaknya malam Nyomang dan Sobat Santu yang always in here. Sama punya khayalan kayak Mama waktu zaman kuliah dulu tuh pasti ngakak liat Mama bilang kayak Fanta mulia. Iya anjir mulia gumbal. Last of the last. Yongs Kak Syafia Terima kasih banyak sudah menyediakan lapak berkomentar, numpang lapak ya Macil. Ya ampun Farel, ternyata banyak sekali hal-hal tak terdugong dari Farel ini. Berkat Farel aku jadi tahu istilah bottom dan top di dunia pelangi. Sontak kaget waktu tahu artinya katanya. Farel tertekan, padahal bukannya di hobinya ditekan kan, karena dia habis pokoknya. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonyor dan Mamang 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.